Hai semuanya, hari ini di podcast pertamaku di channel YouTube Senandung Rindu, aku ingin menyampaikan cerita dari seseorang yang sangat merindukan seorang sahabat. Iya, sahabat. Kenapa? Teringat ya dengan sahabat-sahabat kita. Ya, satu kata yang banyak memiliki makna, banyak arti, banyak jutaan kenangan, memori. Siapa nih yang langsung teringat dengan sahabatnya? Apa sih arti seorang sahabat? Mungkin banyak ya definisi yang bisa kita sampaikan. Mungkin juga terlalu panjang jika kita harus menjelaskan apa itu sahabat. Mungkin kita bisa simpulkan, seorang sahabat itu pasti siap dan selalu ada ketika kita membutuhkannya. Sahabat lebih dari teman. Teman jalan, teman ngobrol, teman cerita, bahkan teman receh. Dan kadang jadi teman ribut juga kan. Banyak hal yang selalu kita habiskan waktunya hanya untuk bersama seorang sahabat. Bahkan mungkin kadang ada seseorang yang terlalu banyak menghabiskan waktu bersama sahabatnya dibandingkan dengan waktu keluarganya. Ya memang sih, kadang seorang sahabat itu membuat kita lebih nyaman ketika kita bercerita dibandingkan kita bercerita kepada orang lain seperti orang terdekat kita. Itu dia. Mungkin hal itu juga sih menjadi alasan mereka kenapa memiliki alasan untuk waktu bersamanya itu lebih banyak dengan sahabat dibandingkan dengan orang-orang terdekatnya seperti keluarganya mungkin. Tapi tetap sih hal itu perlu kita kurangi mungkin ya, karena keluarga itu nomor satu tetap. Oke, kembali lagi ke tadi. Sahabat ya, terlalu luas ya untuk kita menjelaskannya. Tapi yang utama adalah sahabat ini kunci dari cerita kita. Ya tadi yang saya katakan, kita lebih leluasa, lebih enjoy untuk cerita kepada sahabat. Ya gimana? Dia adalah teman curhat kita dikala suka, sedih, kecewa, marah, bahkan hal-hal yang receh juga. Tapi pernah gak sih kalian tuh ngerasa kok beda ya ketika kita sudah tidak bertemu kembali, sudah jarang bertemu karena mungkin tempat kita yang sudah berbeda gitu kan. Mungkin ketika waktu sekolah, di tempat kerja, kita memiliki waktu yang banyak bersama dia. Tapi ketika kita dan dirinya itu berpisah, ngerasa bahwa kok jadi jauh ya, kok jadi berbeda ya rasanya, jadi aneh. Dan mungkin ketika ingin cerita pun jadi bingung, terlihat canggung, seperti orang baru kenal lagi. Ya, mungkin jarak dan waktu kali ya. Hal wajar sih
karena mungkin kita kan gak pernah ketemu gitu ya. Jadi untuk cerita pun agak bingung, mulai dari awal bagaimana. Lalu untuk cerita pun mungkin agak canggung, karena kita anggap orang baru lagi. Gimana ya? Kita juga gak bisa menyalahkan keadaan, tidak bisa menyalahkan situasinya. Dan mungkin karena kesibukan juga kali ya. Dia dengan kesibukannya yang baru. Begitupun dengan kita. Kita dengan kesibukannya sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Mungkin dulu kebutuhannya itu hanya sedikit, tapi sekarang kebutuhannya itu lebih banyak. Dan itu mungkin yang dia rasakan saat ini juga. Tapi pernah gak sih kalian kangen momen-momen itu? Pengen gak sih kalian itu terulang lagi, momen-momen itu lagi? Rasanya senang ya, bisa kumpul lagi, bisa saling cerita lagi, bahkan melakukan hal-hal konyol juga. Gimana nih untuk yang sekarang sudah tidak lagi berkabar? Sudah lama sekali tidak ada komunikasi dengan sahabatnya. Apa kalian juga rindu? Coba deh kalian cari tahu lagi, bangun komunikasi lagi dengan sahabat kalian. Karena apa? Karena kita pun tetap menjalin tali silaturahmi, bukan? Dengan tidak bertemunya kita, dengan tidak ada komunikasinya kita, bukan berarti kita memutus tali silaturahmi. Kita jalin lagi ya hubungannya. Mungkin ketika kita memiliki waktu yang luang, kita boleh memulai duluan. Kita boleh meminta waktunya untuk bertemu. Mungkin ketika tidak bisa bertemu, bisa melewati telepon, by WhatsApp. Banyak kok media-media yang bisa kita gunakan. Ya. Karena kita pun harus selalu ingat, dia yang selalu ada untuk kita saat itu. Seorang sahabat. Dia yang berani berteriak ketika kita salah melangkah. Dia yang berani membenci kita. Dia yang berani memegang tangan kita ketika kita salah, ketika kita salah jalan, salah mengambil keputusan. Dan dia siap memeluk kita ketika keadaan sulit untuk kita terima. Ketika rumah tidak menjadi tempat yang nyaman untuk kita, dia datang. Dia datang dengan membuka dirinya seluas-luasnya untuk mendengarkan cerita kita. Jadi flashback momen-momen terindah, momen-momen haru ketika kita bertemu dengan sahabat awal, lalu berubah menjadi dekat, lalu kita dipisahkan lagi dengan waktu, dipisahkan lagi oleh jarak. Gak apa-apa, ikhlaskan ya.
Satu hal yang ingin aku sampaikan adalah tetap bangun silaturahmi kita dengan seorang sahabat. Tetap doakan dia, tetap rindukan dia. Oke. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan dalam podcast pertamaku hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, begitu juga dengan sahabat kita. Amin. Oke. Kita kembali lagi pada podcast berikutnya. Sampai nanti.